selamat malam semuanya karena ini recordnya dilakukan di malam hari. Jadi hari ini saya akan membuat beberapa video. Pertama tentang Mektan, lalu kemudian nanti yang kedua ada tentang fondasi, sama kemudian metode perbaikan tanah. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terhadap mahasiswa yang sudah menyaksikan video saya, yang sudah mau belajar pakai media video. Nah, di video mekanika tanah saya lihat ternyata masih banyak banget yang kurang ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membuat sedikit video di Mektan. Nah, video Mektan ini saya mulai dari mana ya? Harusnya mulai dari penjelasan di sifat-sifat fisiknya. Tapi saya pikir nanti akan saya buat lagi. Ini yang bab 3, kalau nggak salah, tentang klasifikasi tanah. Nah, sebelumnya di video Mektan pertama di playlist saya sudah ada bahwa yang namanya asal-usul tanah itu dapatnya dari mana, kemudian apa bedanya tanah dengan batuan, itu semuanya sudah ada. Kemudian apa sih geoteknik itu mempelajari apa saja. Jadi untuk anak-anak jurusan teknik sipil yang belajar pertama di teknik sipil awal-awal semester 1-2 memang belum ada mata kuliah yang berhubungan dengan mekanika tanah. Jadi mekanika tanah itu dimulai pada semester 3. Biasanya sebelum mata kuliah mekanika tanah itu akan diawali dahulu dengan mata kuliah geologi teknik. Nah, geologi teknik itu isinya tentang bagaimana asal-usul tanah dan segala macam kedalaman yang berhubungan dengan tanah. Setelah itu kita belajar tentang macam-macam sifat fisiknya tanah, lalu kemudian kita akan belajar ke arah klasifikasi tanah. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tanah. Oke, jadi sebelumnya jangan lupa dulu buat share nanti video ya kalau emang benar-benar bermanfaat. Dan kemudian jangan lupa di subscribe. Thank you. Oke, saya mulai ya. Apakah itu klasifikasi tanah dan lain-lainnya? Oke, saya mulai dulu pertama di sini. Oke, jadi sebenarnya kita belajar mekanika tanah itu isinya tentang apa sih? Jadi mekanika tanah 1. Kalau di jurusan teknik sipil itu sebenarnya mekanika tanahnya itu dibagi menjadi 2. Mektan 1 dan Mektan 2. Nah, ini adalah mata kuliah Mektan 1. Di Mektan 1 itu kita belajar apa aja sih? Oke, udah ada ya kemarin. Jadi basicnya Mektan 1 itu adalah apa namanya? Ini buku Brajadah 1 dan buku Brajadah 2 itu tidak boleh dilewatkan. Soft file, hard file semuanya ada. Jadi geoteknik itu belajarnya buahnya, aplikasi lapangannya adalah seperti ini. Oke. Lalu kemudian jangan pernah lupa di dalam ilmu geoteknik itu kita belajar tentang apa? 3 fase diagram tanah, di mana dalam satu tanah itu pasti akan terdiri dari 3 hal, yaitu ada udara, ada air, dan ada solid. Nah, kemudian ada penyebutan bahwa ada yang namanya partially saturated, fully saturated, dan dry soil. Ini dampaknya adalah terhadap parameter gamma. Gamma itu ada yang bicara bahwa ini adalah berjenis, tapi sebenarnya bukan berjenis. Tapi kalau kita belajar di mekanika tanah, gamma itu diartikan sebagai berat volume. Jadi berat volume itu pasti akan ada kandungan W dan ada kandungan volume. Jadi kita akan ada berat tertentu dengan volume tertentu. Kemudian gamma sendiri nanti akan dibedakan menjadi macam-macam, menjadi gamma dry, ada gamma T, kemudian nanti juga akan ada gamma sat. Nah, parameter saturated itu akan diukur dengan yang namanya derajat kejenuhan tanah atau SR, di mana SR itu rumusnya adalah SR kali E sama dengan WC kali GS. SR kali E WC GS berarti ini ada kandungan kadar air, kandungan GS, dan kandungan nilai angka pori. Angka saturated itu dianggap fully saturated itu adalah 100% atau sama dengan 1. Jadi kalau ada yang namanya fully saturated atau tanah saturated, itu artinya adalah tanahnya jenuh air. Apa tanah jenuh air?
Di buku Brajadas itu disebutkan sebenarnya. Jadi buku Brajadas versi 1 itu sudah disebutkan bahwa fully saturated itu adalah kondisi ketika seluruh rongga porinya adalah terisi penuh oleh air. Jadi rongga pori itu terdiri dari udara dan air. Jadi kalau misalkan nanti fully saturated, artinya derajat kejenuhannya adalah sama dengan 1, berarti artinya seluruh rongga porinya adalah terisi air. Ketika nanti seluruh rongga porinya dia emang kering, berarti dia hanya berupa gamma dry saja. Nah, kalau kita belajar tentang mekanika tanah, maka tidak mungkin terlepas dari yang namanya klasifikasi tanah. Jadi apakah itu klasifikasi tanah? Jadi kita itu akan mengklasifikasikan tanah berdasarkan apa yang akan kita inginkan. Jadi kalau di Mektan, pertama, klasifikasi tanah itu berdasarkan ukuran butirannya dulu. Jadi ukuran butiran terbesar sampai ukuran butiran yang paling kecil. Yang kedua, klasifikasi adalah berdasarkan ASTO. ASTO ini kepanjangannya, sebentar saya buka bukunya dulu ya biar nggak lupa. ASTO, jadi ini bukunya Brajadas. Oke guys. Bentar ya, buka buku dulu. Apakah itu ASTO kepanjangannya? Saya salah lagi. ASTO ini penerapannya adalah untuk di jalan raya. Sebenarnya itu. Kepanjangannya ASTO itu adalah, ya kepanjangannya ASTO ya. Association Road Highway Research, ini ya kalau ASTO ini. Terus kalau misalkan kepanjangannya lupa ya, apa ya? Ini di sini nggak ada. Oke, nanti carilah ASTO kepanjangannya apa. Lalu kemudian kalau USGS itu kepanjangan dari Unified Soil Classification System. Jadi kalau kita orang mekanika tanah itu sebenarnya lebih mengacu kepada penggolongan ke jenis USGS. Jadi misalkan nanti kita akan melakukan suatu penyelidikan tanah, baik di lapangan ataupun di laboratorium. Dalam kita mengklasifikasikan jenis klasifikasi tanah tergantung dari untuk apa. Kalau misalkan untuk jalan raya, proyek-proyek jalan raya yang kita harus tahu dia kondisi grade-nya berapa, maka kita menggunakan sistem klasifikasi ASTO. Kemudian kalau misalkan kita gunanya untuk parameter mekanika tanah yang lain, maka kita menggunakan klasifikasi USGS. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang klasifikasi tanah, nggak lepas dari suatu pengujian. Jadi apapun itu dalam kita melakukan identifikasi di dalam mekanika tanah, diperlukan beberapa metode pengujian. Di antaranya kalau misalkan kita mau klasifikasi tanah, yang pertama itu adalah jelas ada pengujian identifikasi butiran dengan cara analisa ayakan dan hidrometer test. Jadi kalau misalkan kita ibaratnya kita punya suatu pori, jadi material apapun itu materialnya, dalam suatu material kita ingin tahu sebenarnya tanahnya itu jenisnya apa aja. Kemudian itu yang dipakai adalah pengujian analisa ayakan. Kalau misalkan nanti dalam pengujian analisa ayakan, kan analisa ayakan nanti akan ditata seperti ini. Jadi sebenarnya Zelf analysis itu cenderung dia menyusun beberapa diameter ayakan tertentu dari ukuran yang paling besar sampai ke ukuran yang paling kecil. Ini adalah nomor ayakan. Jadi sebenarnya nomor 4 itu adalah nomor ayakan yang paling besar. Maksudnya apa yang besar? Itu maksudnya diameter lubangnya. Jadi ayakan itu akan ditata sedemikian hingga dari ukuran paling besar sampai ke ukuran yang paling kecil. Jadi set of safe analysis itu biasanya harusnya tergantung dari ASTM standarnya. Kalau di Indonesia ada banyak sih perlengkapan ASTM Safe Analysis tergantung dari lab-nya. Jadi kalau kapan kita menggunakan analisa ayakan dan analisa hidrometer. Jadi parameternya ketika kita memiliki suatu quarry tertentu, kita memiliki suatu timbunan atau suatu nggak tahu apakah itu material-material yang lain. Kemudian yang namanya analisa ayakan itu sebenarnya ada analisa ayakan basah dan analisa ayakan kering. Jadi misalkan kalau misalkan kita punya quarry yang dia bentuknya kering,
lalu dia bisa maksudnya diayak dengan mudah dalam kondisi kering, ya kita langsung menuangkan material itu ke dalam ukuran cetakan tadi. Kita goyang dengan alat, biasanya kita dibantu ada alat shakernya 10 menitan dengan yang konstan, lalu kemudian dari setiap masing-masing nomor ayakan itu pasti akan ada butiran yang tertahan. Kemungkinan ini pasti ada. Tapi kalau misalkan emang nggak ada, ya berarti kita cek nanti di ayakan nomor berapakah dia tertahan, dan itulah yang akan dihitung di prosentasenya. Itu kurang lebih. Oke, terus habis itu, kalau tes hidrometer, itu sebenarnya kita menggunakan parameternya di nomor ayakan nomor 200 nanti. Jadi biasanya untuk kapan menggunakan tes hidrometer itu dipakai jika sebenarnya kalau biasanya kalau kita mengacu ke USCS ataupun ASTO, yang dikatakan tanah berbutir halus itu adalah jika yang lewat passing nomor 200 itu adalah 35 sampai 50. Kalau saya sih ilmu praktisnya kalau di lab saya menggunakan setidaknya nanti kalau kita sudah mengkalkulasi semuanya, kita udah tahu persentase butirannya di nomor 200 itu lolos ayakan nomor 200 itu lebih dari 50, maka langsung menggunakan uji hidrometer. Di sanalah akan jelas terlihat berapa persentase lanau dan berapa persentase lempung. Jadi di dalam analisa ayakan, di dalam kita mengidentifikasi butiran menggunakan pengujian ayakan, tanah lempung itu hanya bisa diidentifikasi dengan uji hidrometer. Kalau untuk analisa ayakan saja masih kurang lengkap, karena apa? Di ayakan yang nomor 200 lewat nomor 200 itu masih bisa dikategorikan menjadi jenis tanah lanau atau lempung. Jadi ini adalah salah satu hasil pengujian analisa ayakan, di mana biasanya kita harus tahu dulu nomor ayakan yang pertama, kemudian yang nomor 2 itu kita akan mengukur berapa jumlah berat tanah yang tertahan pada masing-masing nomor ayakan. Itu dulu. Jadi datanya nanti ini yang harus ada. Ini data ini yang harus ada. Ke belakang ini adalah suatu langkah perhitungan. Oke, sebenarnya begini. Kalau misalkan kita di dalam analisa ayakan, ada beberapa hal yang harusnya kita lakukan. Pertama, tadi yang saya bilang, ketika kita melakukan analisa ayakan dengan kita menata nomor ayakan dari yang paling besar sampai yang paling kecil, setelah kita menghitung kalkulasinya tadi, di mana kita harus tahu berapa berat tertahan di setiap nomor ayakan, maka langkah selanjutnya itu adalah menghitung. Ya, menghitung sesuai dengan tabel ini ya. Persentase tertahan, persentase lolos. Oke, jadi sebenarnya kalau kita memiliki berat tanah pada masing-masing nomor ayakan, langkahnya itu adalah pertama kita menjumlahkan dulu ini. Di berapa jumlah yang tertahan pada keseluruhannya. Kalau di lab, biasanya menggunakan beratnya setidaknya 500 gram, setengah kiloan lah. Tapi kalau mau kurang dari itu boleh, kan cara pengujian analisa ayakan kan bermacam-macam. Ada berdasarkan SNI atau ASTM, nah silahkan mana yang mau diacu. Cuman kalau di lab dulu, ketika saya melakukan percobaan, berat sampel untuk analisa ayakan adalah 500 gram. Dari situ kita akan menimbang berat sampel masing-masing tertahannya berapa, lalu kemudian dia akan dapatlah ini, jumlah berat tertahan. Nah, dari jumlah berat tertahan ini, harusnya langkah pertama kita menghitung berapa persentase tanah yang hilang. Itu dulu. Jadi langkah pertama, kalau kita udah selesai di analisa ayakan, maka sebenarnya nomor 1 itu adalah menghitung berapa persentase tanah hilang. Dari mana persentase tanah hilangnya? Itu adalah dari mana dong? Berarti ya dari berat tanah awalnya berapa, dikurangi berat tanah yang jumlah berat tanah tertahan pada setiap masing-masing nomor ayakan dibagi dengan berat awalnya. Jadi kalau misalkan persentase tanah yang hilang itu adalah kurang dari 2%, maka dia masih bisa diteruskan analisa ayakannya. Misalkan nanti lebih dari 2% yang hilang, maka kita juga wajib mengulangi percobaannya sebelum jauh
tidak bisa dianalisis, begitu ceritanya. Jadi kalau sudah nanti dari grafik, dari tabel kita punya apa? Mulai dari sebelah kiri ke kanan, paling akhir adalah persentase lolos dari nomor masing-masing ayakan. Jadi dulu waktu saya kuliah nih agak-agak menjebak ya, saya nggak paham gimana caranya sampai bingung. Sebenarnya gampang ceritanya. Jadi kalau kita udah punya ini, lalu kemudian kita menghitung persentase tertahannya. Persentase tertahan kan gampang, jadi dari berat ini per berat total dikali 100%. Passingnya itu sebenarnya kok ini passing gram saya tidak pakai ya. Saya langsung persentase tertahannya saja dikumulatif. Lalu kemudian passingnya itu adalah persentase lolos mulai dari 100% dikurangi dengan yang kumulatifnya tadi. Oke, lalu kalau sudah menggambarkan grafik hubungan dari apa? Dari persentase lolos dengan ukuran butirannya. Nah, grafiknya ini tuh mengandung banyak arti sebenarnya. Ini bukan hanya soal garis-garis saja. Jadi garis ini tuh menunjukkan suatu batasan sebenarnya. Logikanya cara membacanya itu paling gampang. Ini tuh ayakan yang paling besar ke ukuran ayakan yang paling kecil. Jadi dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan itu berarti artinya apa? Berarti persentase nomor ayakannya itu paling besar nomor 4 sampai nomor 200 intinya gitu. Jadi kalau kita punya material dituang, otomatis kita ngayak dan lain-lain sebagainya. Kalau jalan ke kanan berarti artinya lolos. Garis ini tuh menunjukkan gampang. Daripada kita ngafalin, lihat gambar grafik ini tuh sama sebenarnya. Jadi nanti kalau kalian punya hasil pengujian, kemudian dia kamu bingung gravel itu ukurannya berapa dan lain-lain sebagainya, di grafik analisa ayakan udah bicara banyak. Apa bicaranya? Pertama, kalau kita dari hasil pengujian analisa ayakan, sebelum kita mengklasifikasikan tanah ke USCS dan ASTO, langkah pertama itu kita harus membedakan dulu persentase jenis tanah berdasarkan ukuran butiran. Di mana persentase ukuran butiran yang paling besar itu disebut gravel, kemudian baru sand, baru kemudian fines, di mana fines itu terdiri dari silt and clay. Nah, gampangannya ketika kita mendefinisikan gravel itu apa? Gravel itu adalah tanah yang dia jalan ke sini lolos dari saringan nomor 0, ya nomor 0 itu sampai ke saringan nomor 4. Ini nomornya nomor 4. Jadi artinya gravel itu dia yang tertahan di nomor 4. Itu paling gampang ngapalinnya. Kemudian biar lebih gampang kita bicara fines dulu. Fines itu artinya dia ke kanan ya. Ke kanan berarti artinya apa? Berarti dia artinya lolos ayakan nomor 200. Nah, kalau sudah ada kategori persentase silt dan clay seperti ini, artinya dia sudah mengadakan pengujian hidrometer. Tetapi misalkan kalau dia belum ada ini, berarti mestinya kalau dia nanti, ini kok ditambah berapa ya? 17, 2,5, 20%. Misalkan nanti ini kosong, ini juga kosong, tapi di sini diisi, di tengah-tengah isinya 20% gitu ya. Nah, kalau 20% ini artinya fines, berarti dia 20%. Ini belum hidrometer test. Jadi kalau kita mengkategorikan sand paling gampang, berarti apa? Lolos saringan nomor 4 dan dia tertahan nomor 200. Jadi langkah pertama setelah kita melakukan pengujian analisa ayakan dengan kita menimbang sampelnya, menghitung persentase kumulatif lolosnya, baru kemudian kita plot ke grafik, di mana nanti grafiknya tinggal dibaca berapa persentase gravel, berapa persentase sand, dan berapa persentase fines-nya. Nah, kalau sudah, mau ngapain dong? Kalau sudah ya harusnya kita melakukan analisa
klasifikasi tanah berdasarkan apa? USCS atau ASTO. Nah, ini adalah cara untuk uji hidrometer test. Jadi nanti kita akan menghitung kecepatan waktu pengendapan tertentu. Jadi sampelnya nanti itu akan dikocok dengan 50 gram kering oven. Jadi nanti ada larutan yang namanya sodium heksametafosfat. Nah, dalam air suling. Jadi air suling itu banyak caranya. Nanti tinggal dibaca-baca aja. Caranya mendapatkan air suling gampang. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita melakukan contoh hasil uji hidrometer test. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang pengujian analisa ayakan dalam kita mau menentukan klasifikasi tanah, apakah itu saja cukup? Belum. Tapi kita butuh yang namanya pengujian Atterberg limit, di mana di dalam pengujian Atterberg limit terdiri dari 3 hal. Pertama, batas cair. Kedua adalah batas plastis. Yang ketiga adalah batas susut. Nah, di dalam masing-masing pengujian batas cair, batas plastis, dan batas susut, itu dibuat apa sih sebenarnya? Kita langsung ke contoh soal yang ini ya, yang lebih mudah sebenarnya. Oke, saya skip dulu. Oke. Kita pindah ke sini ya. Ini adalah contoh hasil pengujian beberapa hal lainnya. Oke. Jadi sebenarnya sudah saya bilang ya seperti tadi bahwa nanti di dalam pengujian, pengujian untuk klasifikasi tanah kita butuh 2 hal, analisa ayakan dan Atterberg limit, gitu kan? Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya berikan di kelas, di mana kita punya macam-macam pengujian dari mulai batas cair, batas plastis, dan batas susut. Hati-hati di dalam pengujian batas plastis dan batas susut. Akan ada video nanti dari saya bagaimana melakukan pengujian batas plastis dan batas susut. Nah, oke. Untuk pengujian batas cair, sebenarnya kalau kita punya sampel tanah berbutir halus, tanah lempung, terutama lanau lempung, karena kita pada saat melakukan pengujian Atterberg limit, kita tuh baru mendapatkan bahwa persentase lolos ayakan nomor 200-nya berapa. Baru kita kemudian melakukan uji Atterberg limit dan hidrometer test, itu sebenarnya. Nah, dalam suatu pengujian liquid limit, ada yang menyebutkan bahwa di dalam buku Brajadas 1998 ataupun versi Murti sebenarnya itu menggunakan 2 hal yang berbeda. Tapi kalau di lab sih lebih gampang pakai versinya DAS. Kenapa? Kalau di dalam versinya DAS di buku hijau itu disebutkan bahwa setidaknya di dalam pengujian liquid limit ketika kita mencoba sampel dalam kadar air tertentu, setidaknya ada minimum 4 kali percobaan. Nah, dari 4 minimum percobaan itu, dari setiap pengujiannya setidaknya nanti jumlah pukulannya itu antara 15 sampai dengan 35 kali. Itu batasannya. Nah, kemudian kalau kita punya datanya itu seperti ini ya. Data yang kita dapatkan itu biasanya kita kalau sudah selesai melakukan pengujian Atterberg limit, liquid limit pertama, di dalam 1 kali pukulan dengan kita sampelnya udah nutup gitu, kita ambil sampel di sebelah kiri dan kanan. Tujuannya itu kalau saya supaya membuktikan bahwa apakah kita tuh udah rata ngasih airnya atau enggak atau gimana. Biasanya itu kayak gitu. Jadi saya minimal ada 4 kali percobaan, itu mengikuti dari Brajadas 1998. Lalu kemudian setelah itu kita dalam setiap kali pukulan kita cek dulu jumlah pukulannya sudah memenuhi nggak sesuai dengan kriteria Brajadas. Harusnya sudah memenuhi ya, karena ada standarnya 15 sampai dengan 35 tadi. Nah, kemudian sudah selesai seperti itu, maka di dalam setiap sampelnya kita ambil dong sebelah kiri dan kanan. Jadi kalau misalkan kita punya mangkok Casa Grande seperti ini dari atas, kan terbelah ketika dia menutup, kita ambil di sebelah kiri dan sebelah kanan kadar airnya. Jadi kadar air kiri dan kanan seperti ini semua.
Kita dapat kadar airnya dalam setiap nomor pukulan. Kalau misalkan nilainya tidak berbeda jauh, boleh dirata-rata. Kalau tidak ya jangan. Jadi berarti kita tadi bikin sampelnya nggak rata. Akhirnya apa? Kalau sudah ya kita plot di dalam kurva hubungan. Jangan lupa, siapa ya namanya? Ya oke. Atterbach limit itu di Casagrande mengajarkan bahwa dalam kita plotting grafik hubungan antara jumlah pukulan dengan kadar air itu jumlah pukulannya harus dalam bentuk skala logaritmik. Itu ya, jangan lupa. Jadi sumbu X-nya adalah skala logaritmik. Barulah kita plot tadi. Kalau sudah diplot dengan masing-masing pukulannya, kita apa? Tarik garis linier dulu. Setelah tarik garis linier, maka liquid limit itu ditentukan pada jumlah pukulan nomor 25. Sehingga mengapa kok di sini pakai 25? Jadi 25 itu ditarik ke garis putus-putus. Salah. Garis linier tadi. Sorry guys. Tidak salah ya. Oke. Kemudian kau tariklah ke kiri. Dapatlah itu adalah kadar air untuk kondisi liquid limit. Oke. Kondisi batas plastis dan batas susut juga harus sama. Setidaknya ada 2 atau 3 kali percobaan. Lebih bagus. Oke. Ini contoh. Kemudian sebenarnya di dalam pengujian Atterbach limit itu nilai apa sih yang kita peroleh? Pertama ya pasti nilai batas cair. Yang kedua adalah kondisi batas batas plastis. Kemudian setelah selesai ya berarti batas susut. Nah, kemudian jangan lupa juga di dalam kita melakukan uji batas cair, batas plastis, dan batas susut, bisa dihitung apa? Besarnya nilai indeks plastisitas. IP itu dari mana? IP itu sama dengan LL min PL. Oke, sudah ya. Dari sini kita bisa ngapain lagi sih sebenarnya? Di buku Brajadas itu disebutkan apa? Kita bisa menentukan mineral lempung, tapi harus diingat ya di dalam kita menentukan mineral lempung ini kita harus lihat dulu nanti cek di tes hidrometernya dan tes analisa ayakannya. Apakah memang ketika finds-nya itu memang tinggi, prosentase lolosnya misalkan 57% dan 57% itu hampir lebih, ya pokoknya intinya prosentase lempungnya akan lebih besar daripada silanal, maka kita bisa menentukan batas mineral dari hasil Atterbach, gitu ceritanya. Dari pakai grafik tabelnya misal ini. Dan kemudian kalau baca tabel itu juga harus hati-hati. Tidak bisa kita membaca tabel itu, misalkan kita punya batas cairnya 81%. Nah, 81% kalau dilihat di tabel ini tuh bisa masuk di mana aja. Bisa masuk di sini, dan di sini. Masa jumlah mineralnya 3? Mungkin nggak, Bu? Mungkin nggak mungkin, karena kalau kita belajar lempung kan ada 3 mineralogi lempung kan, montmorillonit, ilit, dan kaolinit. Ada 3 itu. Terus habis itu dari sini cukup, Bu? Enggak dong, kita ke PL, kita punya PL. Berarti PL ya udah kita lihat PL-nya berapa. SL-nya sekian. Wah, SL-nya nggak ada yang masuk nih. Berarti sebenarnya ini agak meragukan. Kenapa? Mungkin dari hasil SL-nya bisa kita ulangin lagi. Jadi SL-nya kita ulangi sedikit. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan, jangan takut ngulang. Tapi jangan sering-sering ngulang. Nanti nggak bisa kita analisis. Nah, ini saya melanjutkan sebenarnya. Jadi contoh soal yang tadi. Saya kan udah jelasin nih tentang analisa ayakan. Lalu sebenarnya kalau kita belajar di klasifikasi, ini saya ambilkan klasifikasi ASTO ini dari buku Brajadas tahun 2011. Edisi 7, di sana lebih gampang sih sebenarnya. Jadi ini kalau misalkan kita punya hasil grain size distribution curve. Jadi ini kalau misalkan kalian nanti praktikum di semester, maaf ya, saya lupa praktikumnya semester berapa. Ini pokoknya nanti kalau kamu praktikum Metkan 1, kamu harus plot ini dulu. Dari plot ini pertama harus cek tanah yang hilang dulu berapa, lalu kemudian kamu akan mendeskripsikan jenis tanah berdasarkan ukuran butirannya dulu.
Berapa gravel, berapa sand, berapa fines. Oke, sudah ya. Berarti kita ke klasifikasi ASTO sekarang. Di dalam klasifikasi ASTO ataupun USCS, sebenarnya itu dibedakan menjadi dua hal. Pertama, granular material, di mana granular itu terdiri dari pasir dan kerikil. Kemudian kalau kita bicara silt and clay material, berarti isinya apa? Ya berarti tanah berbutir halus. Oke, jadi sekarang bagaimana cara kita mengklasifikasikannya? Pertama, kita lihat dari general classification. Ini jangan lupa, ini adalah urutan, jangan random ya nanti ya. Oke, dari urutan tadi bahwa kita lihat dong di nomor 200. Ternyata di nomor 200 tadi, 200 adalah 38,94. Berarti kalau 38 more than ya. Oke, because ininya 38,94, so this is more than 35% of total sample passing number 200 ZIF. Lalu kemudian langkah selanjutnya, kita ke group classification. Berarti kita masih ragu ya, silt kita masuk ke dalam silt clay material, but kita nggak bisa mendefinisikan dia masuk ke A4, A5, A6, atau A7. Oke, lalu kemudian kita ke ZIF analysis-nya, di mana kita nomor 10, nomor 40, dan nomor 200. Nah, kita lihat dong di hasil analisa ayakan kita, ternyata kita punyanya adalah nomor 10, nomor 50, dan nomor 240-nya kosong. Boleh nggak sih Bu sebenarnya kalau saya nomor 40-nya itu diisi 0 aja? Boleh. Kalau 50-nya diganti? Boleh. Nggak apa-apa, sampai aja. Misalkan kamu ada lebih dari satu yang memenuhi, it's okay ya. Jadi kita lihat 10-nya berapa, 40-nya karena nggak ada, saya ganti pakai 50, kan dekat, nggak apa-apa. Terus kemudian 200. Oke. Kalau sudah seperti itu, ternyata kita lihat di nomor baik A4, A5, dan A6, dan A7, itu ketentuannya hanya nomor 200 saja, di mana ini ada ketentuan minimumnya. Ya, ternyata minimumnya semuanya memenuhi ya. Oke. Sekarang kita ke arah apa? Kita ke arah batasan LLPL. Jadi for fraction 40. Jadi kita nggak punya nomor 40 passing, but we have number 50 here. Oke, kalau lihat nomor 50 berarti kita lanjut ke LL-nya dan PI-nya. Jadi LL-nya tadi berapa? Jadi misalkan nilai LL-nya tadi 81, PI-nya 50. Berarti artinya apa? Maka PI-nya akan lebih besar daripada LL-nya harusnya. Nah, salah. PI-nya lebih kecil daripada LL. Maka dia diklasifikasikan menjadi A75. Berarti kalau kita punya ASTO A75, klasifikasinya sebagai ratingnya subgrade, maka dia menjadi fair to poor. Berarti dia untuk jalan ya masih kurang memenuhi lah ya, masih fair to poor. Nah, ini adalah lanjutan dari klasifikasi USCS. Jadi biasanya kalau kita belajar USCS itu grup lambangnya lebih banyak. Mulai dari kalau misalkan kita pakai ASTO cuma A aja, nggak pakai BC, nggak pakai ASTO karena kan kodenya ASTO, jadi dia pakai A. Tapi kalau misalkan USCS dia tergantung dari jenis tanahnya. Gitu. Jadi jangan lupa kalau misalkan kita pakai yang granular, biasanya dia pakai lambangnya G atau S, itu granular. Tapi kalau misalkan dia lambangnya silt and clay, biasanya dia akan ke C, M, atau O. Itu sebenarnya. Kalau highly organic soil means like peat. Jadi peat itu adalah salah satu jenis tanah yang istimewa, di mana dia hanya memiliki serat dan air saja. Oke, sebentar ya. Kita pause. Oke, jadi saya lanjutkan lagi ya yang tadi. Nah, tadi kita sampai di sini, sampai di pengklasifikasian menurut USCS. Jadi kalau di USCS tuh kodenya kalau G sama S, G depannya G atau depannya ada S, itu dia adalah tanah berbutir, kasar, maksudnya tanah berbutir.
kita tidak menyebutnya tanah berbutir kasar ya, namun hanya tanah berbutir saja. Kemudian kalau misalkan silt and clay, dia disebut sebagai tanah berbutir halus. Bedanya itu memang. Kemudian, jadi kalau kita bicara tentang ini, analisa, apa itu namanya, USCS, berarti kita ngapain nih? Kita ngapain ya? Jadi kita gini, kalau di USCS berdasarkan buku Brajades 2011 ini memang agak lebih detail dibandingkan dengan buku Brajades yang versi 1. Terjemahan dari Bu Nur Endah dan Pak Indra Surya. Kemudian tadi kita punya dari yang kita lihat itu pertama adalah klasifikasi umum dulu. Jadi kita bacain dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kemudian yang pertama kita bicara tentang klasifikasi umum dulu. Lagi-lagi yang kita lihat apa? Klasifikasi ayakan yang lolos di nomor 200. Oke, jadi yang nomor 200 itu mana? Maka kemudian kita lihat bahwa 38,94%. Jadi sebenarnya dia masih sebenarnya kurang. Harusnya 50% or more paces the number 200. Jadi kalau kita masih 38,94, kalau berdasarkan USCS yang ini sebenarnya masih kurang. Tapi oke lah kita pakai ini aja. Lalu kemudian kita bicara tentang kategori yang kedua. Sebelum kita mengkategorikan dalam silt and clay, kita lihat dulu liquid limitnya. Ternyata liquid limit yang kita punyai adalah 80%, 81%. Maka sebenarnya kita mengambil ke part yang kedua, silt and clay, which is the liquid limit 50 or more. Lalu kemudian kita lihat ke grup simbolnya sekarang. Mau organik atau anorganik. Lalu kemudian kita plotkan ke dalam bagian plastisitas ini sebenarnya. Nah, kalau tadi kita punya batas cairnya adalah 81 ini di sini. Kemudian kita tarik dari ke atas, indeks plastisitasnya adalah 50, kita ketemu di sini garis A di atas. Berarti itu sebenarnya masuk ke dalam lempung anorganik dengan plastisitas sedang. Atau lempung anorganik dengan plastisitas rendah. Jadi dia di atas garis A. Jadi karena di atas garis A, berarti dia ini PI plots on or above A line. Jadi dia termasuk ke CH, arahnya ke fat clay. Nah kalau misalkan kita mau detail lagi, fat clay itu apa? Kita ke bawah ke sini. Ada tulisannya K, L, dan M. Berarti K, berarti di titik ini. Kalau misalkan tanahnya contain 15 sampai 29 atau lebih di nomor 200, berarti dia with sand or with gravel. Lalu kemudian dia L. L berarti kalau misalkan tanahnya itu mengandung lebih dari 30%, tanahnya lebih 30% nomor 200, berarti dia masih ada kandungan sandnya. Oke. M berarti di sini konten lebih dari 30%, maka dia akan menjadi apa tuh namanya? Gravelly. Nah, terus oke, berarti dia masih dalam kategori yang ini ya. Apa namanya CH. Kategori CH, cuman dia CH-nya ini bagaimana ya ngomongnya, berarti dia CH-nya itu masih ada kandungan beberapa sand, beberapa gravel. Tapi kita lihat nomor 200-nya kan 38,94. 38,94 berarti antara dua, ada L dan M. Untuk yang K tidak bisa karena nomor 200 itu dia kategorinya kan 38,9. Nah, gitu. Udah, ini kalau kita berdasarkan di USCS. Atau lebih jelasnya nanti kita ke sini. Nah, di dalam grafik ini. Jadi kalau misalkan 30% plus nomor 200, berarti persentase sand and gravelnya lebih banyak mana? Ternyata punya kita tuh lebih banyak sandnya dan kurang dari 15% gravel, berarti masih dikategorikan meskipun dia flat clay, tapi masih ada kandungan pasirnya. Jadi di dalam suatu jenis tanah yang kita sudah identifikasi tadi, jadi kita tidak melewatkan yang namanya hasil uji si sandnya. Jadi kita lihat ya, di pertama, di analisa ayakan tadi, kita bisa lihat bahwa memang ada kandungan sand dan ada kandungan clay di sini. Dia termasuk fat clay, tapi dia sandy. Berarti artinya apa? Berarti dia artinya, jadi dia masih ada kandungan clay, tapi
lebih apa namanya, ada kandungan sennya juga. Nah, itu adalah pembahasan kita tentang apa ya namanya, klasifikasi tanah. Lalu kemudian pengujian apa saja yang menunjang dari analisa ayakan. Nah, itu aja sekian dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi. Apakah itu materi selanjutnya di Mektan? Sebenarnya ada 3. Hukum Darcy, kapasitas uplift, lalu kemudian nanti akan ada tegangan normal, dan lalu ada pemadatan. Nah, kita akan lanjut ya nanti di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-subscribe. Thank you.